Dan pada saat firman-Mu Engkau sampaikan di batin kami, semua kami mengerti. Ini yang Tuhan mau. Hamba berdoa Roh Kudus Kau tolong kami dengan hikmat, dengan wahyu dan pengertian. Dan ajari kami dari perkataan-Mu sendiri. Jangan ada satu orang pun yang pulang tanpa diubah dan tanpa diberkati. Kami kebaskan semua persoalan di hati dan batin kami. Dan kami tahu Roh Tuhan menyegarkan lagi hidup kami hari ini. Dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami, karena semua asalnya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap diberkati berkata Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini. Lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8. Pagi ini kita akan belajar, dan saya berdoa Tuhan akan memberikan kepada kita hati seorang hamba. Lukas pasal yang ke-8. Perhatikan pada ayat yang ke-18. Ada ayat yang aneh sekali di sini, tapi ini menjelaskan begitu banyak dalam hidup kita. Lukas pasal yang ke-8, lihat pada ayat yang ke-18. Lukas 8 ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini, dan saya berdoa akan mencelikkan mata rohani kita. Lukas 8:18. Yang sudah ketemu tolong lambaikan tanganmu. Saya mau lihat. Oke, mari kita ucapkan dengan suara yang keras. Anda harus ucapkan dengan keras, karena saya percaya THR-mu sudah keluar, tapi pengusaha Anda keluar banyak hari ini. Jadi sama-sama ucapkan yang keras. Oke, yang terima THR atau yang memberi THR atau yang tidak dapat THR, ucapkan dengan keras, karena Tuhan Allah yang luar biasa. Amen. Dan Tuhan juga saya perhatikan suka memberi THR. Nanti kita lihat sama-sama. Lukas 8:18-23. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Banyak orang hidup dengan anggapan bahwa kita punya sesuatu. Kalau orang sudah punya anggapan bahwa Anda punya sesuatu, apapun itu, apakah itu perusahaan, apakah itu uang, apakah jabatan, apakah nama baik, semua, tidak terkecuali. Kalau orang sudah hidup dengan suatu anggapan bahwa dia mempunyai sesuatu, sebenarnya dia dalam bahaya. Karena kalau kita mengerti prinsip stewardship, prinsip kita ini cuma pengelola, maka seharusnya kalau kita punya hati hamba, tidak ada satu orang pun yang merasa memiliki apapun dalam dunia ini. Dan itu akan muncul dari sikapnya. Dan itu yang dibaca oleh Tuhan, dan itu yang dinilai oleh Tuhan. Banyak orang mendengar perkataan firman seperti ini akan berkata, saya nggak merasa punya apa-apa. Iya, ucapannya. Tapi kelak ketika Anda menghadapi sesuatu, apakah saudara merasa memiliki atau tidak, itu akan muncul dengan sendirinya pada saat ujian Tuhan terjadi. Kalimat yang menggelisahkan hati saya ketika saya baca adalah ketika Tuhan berkata bahkan apa yang dia anggap ada padanya akan diambil. Nah, kalau Anda dan saya punya anggapan yang begitu tinggi atas kehidupan Anda masing-masing, itu bahaya. Tapi kalau engkau sadar semua yang ada padamu itu miliknya Tuhan, maka cara pandang kita akan semuanya akan berbeda. Tidak mudah sebetulnya punya hati hamba. Tadi saya berkata kalau Tuhan memandang rupa, beberapa saudara banyak Anda adalah wajah-wajah yang hebat sekali. Mau tahu buktinya? Perhatikan baik-baik. Saya orang yang paling tidak qualified menurut saya. Saya bisa buktikan. Kalau Anda lihat, dan jangan berubah ya. Saya minta teman-teman kamera jangan berubah dengan caramu sudah bagus banget. Saya hanya mau menunjukkan sambil saya guyon tapi saya serius.
Kalau Anda perhatikan ya, selama pujian berlangsung, penyembahan, kalau khotbah apa boleh buat karena bukan Anda yang khotbah. Tapi selama pujian, selama penyembahan, itu kameramen tidak pernah sorot wajah saya. Akan muncul wajah Anda berkali-kali. Ada yang ketawa geli, aku neng TV gitu kan. Ada yang tenang pura-pura jaga image dengan langsung begitu. Tapi gak pernah sorot wajah saya, karena paling tidak qualified dan boseni saudara. Nah, saya sadar diri. Jangan berubah terus nyorot saya terus tengking namun. Nah, saya hanya berkata beginilah. Kalau Tuhan itu memandang rupa, beberapa saudara akan berkata, ya saya qualified. Saya pernah jadi foto model di mana di RT saya. Kalau 17-an bapak saya motoin saya dengan kebaya, dengan ini, lumayan kok, juara harapan 5. Dari 3 peserta, saya juara harapan 5. Lumayan. Kalau ada orang berkata, Tuhan melihat rupa, banyak Anda qualified. Kalau Tuhan memandang harta, banyak antara saudara yang mungkin qualified atau minimal merasa qualified karena berkata, aku punya duit lah, sedikit banyak relatif tapi qualified. Tapi ini masalahnya, kalau Tuhan itu mencari hati, dan itu yang dicari hati seorang hamba, hati seorang budak belian yang berkata, aku gak punya apa-apa. Ternyata itu yang paling susah. Karena sebenarnya orang selalu merasa punya sesuatu untuk dia banggakan. Dan karena dia merasa punya sesuatu, dia merasa sudah berbuat sesuatu, maka tuntutannya akan begitu tinggi. Orang yang punya hati hamba dan mau belajar ke sana, tuntutan dalam hidupnya makin lama akan makin berkurang. Tapi orang yang tidak punya hati hamba, Anda akan melihat tuntutannya akan sangat tinggi sekali. Coba buka Lukas lagi pasal yang ke-17. Saya akan tunjukkan dengan beberapa ayat firman. Saya berdoa akan menolong Anda sekalian untuk melihat hati Tuhan. Lukas 17 ayat yang ke-7. Judulnya Tuan dan Hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Tuhan berkata, enggak ada. Kalau kamu ini hamba, kamu habis kerja, enggak bakal ditawari makan. Terus apa yang terjadi? Ayat berikutnya. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Sudah kerja seharian, tuannya berkata, kamu sudah memberi makan sapi, sekarang beri makan papi, katanya. Dia beri makan orang tuanya, dia minta orang tuanya memberi makan. Sapi sudah diberi, sekarang papi dan mami perlu makan. Lu kerja lagi, ikat pinggangmu, cuci dulu tanganmu, bawa sapi, sekarang bersihkan semuanya, kamu layani aku sampai aku selesai makan dan minum, baru giliranmu. Apakah ini Tuhan yang baik? Jangan berkata, iya Pak, Tuhan yang jahat. Ini bicara tentang Tuhan, dan Dia sedang mendidik kita untuk punya hati hamba. Ayat berikutnya. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Dengan kata lain Tuhan berkata, bahkan terima kasih pun tidak loh. Kamu harus kerja dari pagi sampai malam, selesaikan semua tanggung jawabmu, baru engkau boleh mendapatkan yang jadi bagianmu. Tapi apakah engkau terima ucapan terima kasih? Tidak tuh. Dia berkata, adakah dia berterima kasih? Nggak juga. Ayat berikutnya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Bisakah kita menganggap diri kita seperti itu? Susah. Semua kita merasa aku punya sesuatu,
aku andil sesuatu, aku punya kontribusi tertentu. Bisakah kita berkata, aku hamba yang tidak berguna, yang aku buat itu gak ada artinya? Tapi itu yang Tuhan minta. Tapi kalau orang tidak punya hati hamba, tuntutannya akan tingginya luar biasa. Aku sudah berbuat ini, kenapa dia gak berkati aku? Aku sudah setia, kenapa dia gak begini? Persis kayak si sulung. Bertahun-tahun aku bekerja melayani Bapak, belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Anak kambing aja gua gak dapat. Anda bisa ngerti bahwa hati hambanya hilang, walaupun dia kerja, walaupun dia tidak pernah melanggar perintah, tapi dia bukan datang sebagai hamba. Hati hambanya itu gak ada. Yesus berkata begini, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dan ini tidak mudah, saudara. Dan buktinya begitu Anda tidak dapat perhatian dari orang, rasanya berkat Tuhan tidak mengalir deras, kerutuan mulai keluar, komplain, mengeluh dengan Tuhan. Apakah itu seorang hamba? Kita lebih menempatkan diri kita sebagai seorang pekerja yang merasa dirinya layak mendapatkan upah. Tapi dalam kehidupan kita jalan dengan Tuhan, seringkali Anda akan melihat fakta, Dia taruh kita di tempat yang paling bawah, yang orang bahkan tidak peduli dan cenderung mengabaikan kita. Di saat seperti itu, bisakah engkau tetap berkata, engkau tetap Tuhanku, aku layani engkau keluar dengan segenap hatiku? Pada saat seperti semua melupakan saudara, tidak ada orang lagi yang peduli dengan hidupmu, mungkin kau merasa gak ada orang berdoa lagi buat saudara. Bisakah engkau tetap berkata, ini layak buat aku, karena aku hamba yang tidak berguna? Bukan karena nelongso loh, saudara. Ada yang berkata, ya memang yuk, awake dhewe ra ono gunane kok. Itu bukan hati hamba, itu bos kesasar, saudara. Hati hamba tidak keluar dengan gerutuan dan kepahitan. Bahkan dia mau berkata, aku dihabisi pun aku habis. Dan tidak ada pemberontakan dan keluhan, dan berkata, bela aku yang benar. Hamba kehilangan semuanya itu. Coba lihat beberapa ayat lagi, saya harap akan menolong saudara. 2 Korintus pasal yang ketiga. Saya mau tunjukkan kepada saudara apa yang Paulus katakan. 2 Korintus 3 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. 2 Korintus 3 ayat 5 dan ayat yang keenam. Firman berkata, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Dan dia berkata, kesanggupan kami adalah apa? Pekerjaan Allah. Kalau Anda sanggup mengerjakan, siapa yang ngerjain? Tuhan. Paulus berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ayat yang ke-6 dia berkata, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Paulus berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau Anda sanggup dan Tuhan mengerjakan, mengapa Anda klaim sebagai jasamu? Mengapa engkau klaim sebagai kontribusimu? Kenapa engkau klaim sebagai hasil buah tanganmu? Kalau engkau merasa punya sesuatu, satu hari bahkan yang engkau merasa engkau punya pun bisa diambil daripadamu. Tuhan lagi didik banyak orang untuk punya hati hamba, dan ini merupakan orang-orang langka yang dia cari dalam kehidupan ini. Yesaya pasal 26. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-26.
Ini ayat-ayat yang sebetulnya terkenal dan favorit kalau Anda mengerti hati hamba. Yesaya 26 ayat yang ke-7. Kitab Nabi Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7. Firman berkata, jejak orang benar adalah lurus. Kenapa bisa lurus? Bukan karena kita hebat. No. Bukan karena kita menjaga diri kita begitu rupa. Enggak juga. Alkitab berkata, jejak orang benar adalah lurus. Bukan karena kita bisa hidup dalam kekudusan dan kesalehan. Enggak juga. Kalau Anda mengklaim dirimu berkata, aku kudus, aku saleh, tidak pernah aku berbuat begini, enggak pernah berbuat begitu. Bukan itu, artinya engkau merasa itu upayamu. Alkitab berkata, jejak orang benar adalah lurus. Sebab, mengapa bisa lurus? Baca sama-sama, 2, 3. Engkau yang merintis jalan lurus baginya, dirintiskan Tuhan. Gitu. Bukan karena kita sanggup jalan lurus dan jejak kita lurus, enggak. Tuhan merintis jalan yang lurus, kita ngikuti jalan yang dibuatin Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini engkau bisa berkata, aku bersyukur, aku hidup dalam kesalehan, bukan karena usahamu, bukan. Tuhan itu yang memberi. Kalau hari ini kau bisa berkata, Tuhan aku bersyukur, aku berkenan kepadamu, bukan karena Anda hebat, itu anugerahnya juga. Saya harap kita bisa membedakan antara yang engkau punya dan yang Tuhan punya. Dan sebenarnya kita nggak pernah punya apa-apa. Dan ujian akan datang dalam kehidupan kita sewaktu-waktu. Dan secara berkala terus Tuhan akan menguji kita dengan berbagai soal, berbagai hal. Tapi sebenarnya dia hanya kepingin ngerti yang di dalam kita itu apa. Ketika dia izinkan 1-2 hal terjadi dalam hidupmu, kesulitan, tantangan, persoalan, dia mau ngerti kok sebetulnya yang di dalammu itu apa. Apakah engkau seorang hamba yang hanya berkata, Tuhan, aku hanya bisa menanti pembelaanmu, aku hanya bisa menanti engkau bekerja, aku hanya bisa menunggu engkau tolong aku, atau engkau berkata, aku mau pertahankan hakku, aku akan berjuang. Dan akhirnya aku akan membuktikan bahwa aku ini yang benar, aku tidak salah, aku orang yang hebat, aku orang yang suci, aku orang yang luar biasa. Apa reaksi yang muncul di dalam kita pada saat semuanya datang? Jangan berkata, Pak, kan masalah orang berbeda-beda. Dengar baik-baik, kemarin saya berikan ilustrasi begini. Tidak peduli sebetulnya soalnya apa, yang dia pengen tahu hasil dari soal pergumulan itu nimbulkan reaksi apa di hati kita. Contoh begini, kalau Anda sekolah atau anakmu sekolah SMA atau SMP atau SD, guru berkata, Senin ulangan matematika. Tiba-tiba hari Sabtu anak saudara atau temanmu atau siapa demam, dan dokter berkata, libur ya, jangan sekolah 4 hari. Diberi surat dokter. Lalu Anda ngomong ke gurunya, berkata, Pak Guru, anak saya ini harusnya Senin ada ujian, ada tes, tapi ini demam, sakit, gimana? Oh nggak masalah, Rabu masuk atau Kamis masuk, nanti ulangan susulan. Oke? Senin semua yang lain ulangan 10 soal matematika. Hari Kamis anak saudara nyusul. Saya mau tanya, normalnya guru memberikan soal yang sama atau beda dengan yang sebelumnya? Pasti beda kan? Kenapa kalau tidak sama? Karena kalau sama, yang nyusul gampang kan? Diberitahu bocoran teman-temannya, nilainya bagus. Dia akan diberi soal yang berbeda. Tapi ketika nilainya keluar, misalnya anakmu keluar nilainya 5, dia nggak bisa berkata, saya protes, saya nggak mau terima angka 5. Kenapa? Karena soal saya beda dengan teman-teman saya. Tapi gurunya berkata, tapi soal yang aku berikan tidak menyimpang dari materi yang aku ajarkan. Ya tapi kan beda soalnya. Gurunya tetap tidak akan pernah mau terima. Dia hanya berkata, semua tes, semua ujian, semua ulangan ini tujuannya aku pengen ngerti sampai di mana pemahamanmu. Aku ingin menilai pemahamanmu akan matematika ini. Hidup kita sama. Setiap saudara punya lembaran tes yang berbeda.
Setiap Anda punya lembar soal dari Tuhan yang berbeda. Bisa dari si A, si B, si C, orang dekat, orang jauh, orang Anda kenal, bukan orang Anda kenal. Semua dalam hidup kita ada lembaran tesnya. Engkau tidak pernah bisa komplain berkata, kenapa aku beda dengan dia? Yang Tuhan mengerti adalah dia pengen tahu reaksi hatimu. Dia kepengen ngerti yang di dalammu itu apa. Kalau dalammu itu oke, akan keluarnya oke kok saudara. Tapi kalau tidak, nggak bisa apa-apa. Nah, kita berkata kalau engkau merasa engkau punya sesuatu, sebetulnya Anda tidak punya apa-apa loh. Kalau orang sadar dia tidak punya apa-apa, dia orang yang sangat kaya di hadapan Tuhan. Sebab dia tahu semua Tuhan yang mengerjakan. Jejaknya memang lurus, bukan karena kesanggupan manusianya jalan lurus, tapi Tuhan yang merintis jalan lurus baginya. Dan kita lompat sekarang ke ayat yang ke-12. Yesaya 26 ayat 12. Alkitab berkata, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Segala sesuatu yang kami kerjakan, siapa? Engkaulah yang apa? Melakukannya bagi kami. Ya jelas toh, damai dong. Karena yang kita kerjakan, Tuhan yang melakukan. Nah kalau Tuhan yang melakukan, ya oke dong. Kenapa orang bisa oke banget? Ya dia berkata ya Tuhan. Ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, langsung dia berkata takkan kekurangan aku. Tapi tetap dia berkata Tuhan adalah gembalaku, sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut, hati hambanya tidak bergeser. Mau dibawa ke tempat yang tenang atau lembah yang mengerikan, tetap dia berkata Tuhan adalah gembalaku. Ada sebuah kisah di Alkitab, saya mau ajak Anda lihat. Malah pagi ini kita akan baca banyak ayat. Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kalau Anda mau tahu hati hamba, saya tunjukkan hati hamba. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-4. Ini cerita menarik sekali. Sebuah revival kegerakan rohani terjadi. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-4. Kisah 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara yang keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ayat 8. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Filipus satu orang menggegerkan seluruh kota. Seluruh kota diputar hatinya, dibalikkan ke Tuhan lewat satu orang bernama Filipus. Kalau Anda mau jadi hamba Tuhan karier, Anda bisa membalikkan satu kota ke Tuhan. Itu luar biasa. Siapapun yang mengabdikan dirinya ke Tuhan, dia bermimpi akan mengalami pengalaman seperti Filipus, membalikkan seluruh kota balik ke Tuhan Yesus. Dan terjadi zaman Filipus. Anda bisa bayangkan orang ini kayak raja di kota itu. Teruskan ayat berikutnya. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang penting. Banyak orang yang suka berlagak seolah-olah dia orang penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya.
Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Saya percaya ini adu ilmu nih saudara. Nggak bakal, oh ya gua percaya, nggak bakal. Ini orang sangat terkenal Simon ini. Dia tukang sihir. Filipus masuk, dia jadi percaya. Menurut saya adu ilmu. Tidak pernah orang mau melepaskan apa yang dia punya dalam genggamannya. Seluruh kota memuja Simon. Ketika Filipus masuk, dia memberitakan Yesus dan Injil kerajaan. Semua orang berbalik. Simon, saya percaya, pernah coba ilmu dan dia kalah dan dia percaya. Kalau Anda perhatikan, dia selalu bersama Filipus, dia ngabdi, dia ikut. Anda bisa kebayang nggak? Ini Filipus saudara, ini orang top di kota Samaria pada waktu itu. Seluruh kota dalam genggaman tangan dia sepertinya. Tapi perhatikan kalau Anda seorang hamba, ceritanya bisa lain. Pasal 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, di tengah hingar-bingar KKR besar, di tengah keramaian orang. Kalau Anda baca, Petrus, Yohanes datang, tambah meledak lagi. Bayangin, Filipus satu menggoncangkan, dimasukin dua rasul, ledakan terjadi. Sampai mereka berdua pulang, Filipus masih di kota itu. Tapi kemudian ayat 26, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menuju jalan yang turun, bukan yang naik. Dia berkata, kamu turun, nak. Dia turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Anda bisa lihat itu. Apakah kalau kita tidak punya hati hamba, kita rela meninggalkan riuh rendahnya pujaan orang? KKR begitu besar terjadi, dan tiba-tiba malaikat berkata, turun nak ke Gaza, dan kamu ada di jalan yang sunyi. Dia bisa berkata, Tuhan, ini banyak jiwa membutuhkan aku. Tuhan berkata, turun nak. Kalau Anda merasa punya sesuatu, engkau tidak akan bakal mau turun ke tempat yang sepi. Anda akan bertahan di keramaian, di tempat di mana orang memuja saudara, di tempat di mana orang mengagungkan, mengatakan engkau hebat. Tapi satu hari malaikat berkata, kamu turun. Ada kehidupan yang kontras terjadi. Dan waktu itu apakah Anda dan saya rela? Saya bersyukur Filipus punya hati hamba. Sebab bukan tanpa tujuan Tuhan membawa kita turun ke tempat yang sunyi. Tuhan tahu dia merencanakan hal yang besar. Dan karena hati hamba Filipus, dia tidak berontak ketika dibawa Tuhan ke tempat yang lebih rendah dan sunyi tanpa orang ngikutin dia. Sebab sesuatu terjadi di situ. Apa itu? Lihat ayat berikutnya. Lalu berangkatlah Filipus. Sederhana sekali. Lalu berangkatlah Filipus. Tidak ada pertanyaan, tidak ada konfirmasi, tidak ada suruh orang doa puasa, tidak ada orang ngecek ini Tuhan atau setan, tidak ada keluhan apa-apa. Alkitabnya berkata, lalu berangkatlah Filipus. Tipikal seorang hamba yang kadang-kadang tanpa rasa dia berkata, I'll do it Lord, aku kerjakan Tuhan. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Dan kalau Anda tahu ceritanya, sida-sida ini bertobat.
Tuhan sedang menyiapkan sebuah roket besar di jalan yang sunyi itu. Kalau kita baca akhir ceritanya, dari tempat yang sunyi itu yang tidak pernah jelas di mana, kecuali kita berkata itu di Gaza, roketnya akan membawa Injil melintasi benua sampai ke benua Afrika. Tapi siapa yang tahu bahwa dibutuhkan orang yang sedia turun dan pergi ke tempat yang sunyi, meninggalkan keramaian di sana dan berkata, aku menunggu entah berapa lama. Mungkin benaknya berkata, aku ini gila ya, yang begitu gede, ajaib, besar, aku harus tinggalkan. Aku pergi ke tempat yang sunyi, aku turun di bawah. Hanya orang yang punya hati hamba akan mengiyakan tuh. Dia belum tahu, dan dia seperti tidak pernah peduli. Dia hanya percaya Tuhannya selalu ujungnya membawanya dalam kemuliaan Tuhan. Dan di jalan itu tanpa disadari, sebuah roket siap. Bendahara Raja Ethiopia datang. Bayangin. Dan hari itu orang ini bertobat dan terima Yesus. Injil masuk ke Afrika. Kalau menunggu rasul jalan sampai ke Afrika, siapa yang sanggup ke sana? Tapi ketika dibawa oleh Tuhan sendiri, dalam sekejap Injil lintas benua. Bayangin saudara. Bahkan sebelum Eropa mendengar Injil, sebelum Makedonia dengar Injil, Ethiopia sudah dengar Injil. Karena satu orang taat dan punya hati hamba. Saya berdoa dalam hidup kita, sampai Tuhan datang, saudara dan saya jadi orang-orang yang didapati punya hati hamba, yang akan berkata ya dengan apapun yang Tuhan minta, dan sadar kita nggak pegang apa-apa, kita nggak punya apa-apa, dan kita tidak ingin apa-apa kecuali menyenangkan hati Tuhan kita. Beberapa hari ini saya punya pengalaman. Saya mau cerita dengan saudara. Saya tahu akan jadi ribut lagi. Saya harap Anda ributnya positif. Dan saya mau minta pendapat saudara. Kalau saya putuskan sesuatu, dasarnya pendapat sebagian saudara, tanggung jawabnya kita bagi sama-sama ya. Serius nih saudara. Ini bukan khayalan, bukan dongeng, bukan main-main. Ini serius. Hari Rabu yang lalu, Senin, Selasa, Rabu, saya khotbah di Bandung, tempatnya Pak Daniel Cipto. Rabu siang saya makan Tony Romas dengan teman di Bandung. Ribs, makan Tony Romas. Selesai makan, saya diantar balik ke hotel. Nah, teman ini aneh memang. Orang peka dengan Tuhan ini memang kadang-kadang aneh. Di tengah jalan nih, lagi setir mobil Bandung. Dia ngomong gini, om, mataku yang kiri lihat penglihatan, mata kanan lihat Bandung, lihat kenyataan. Mata kiri lihat penglihatan alam, roh ini alam nyata. Saya bilang, dia bilang, berhenti aja. Enggak apa-apa om, masih bisa kok, saya lihat dua-duanya masih bisa. Saya bilang, ngawur nih orang, dor kan gak lucu. Yakin om, biasa, saya udah biasa kok gini. Lihat apa? Dia gak cerita detail, tapi dia ngomong begini, ini ada Tuhan pesan nih, ada pesan Tuhan buat om. Apa pesan nih, saya berkata gitu. Tuhan berkata, om akan terima hadiah penderitaan. Hadiah karena melewati penderitaan. Tuhan ngomong, Tuhan suka dengan sikapmu ketika melewati penderitaan. Sekarang Tuhan berkenan memberi om hadiah. Hadiah ya boh, saya berkata, nggak tahu. Cuma ngomong gitu toh nih, aku lihat tadi ngomongan dia bilang, nanti aku beri hambaku hadiah karena telah melewati penderitaan. Aku suka dia, aku beri dia hadiah. Ya, saya berkata, matur nuwun, saya berkata, terima kasih. Diberi hadiah siapa yang tidak mau? Dia mau memberi, saya bilang terima kasih.
tapi tidak tahu itu apa. Sorenya saya khotbah di hari terakhir seminar itu. Pak Daniel mimpin penyembahan sebelum firman. Hadirat Tuhannya kuat sekali. Dan dia berkata, aku lihat ada kereta Tuhan, kuda bawa kereta, dan itu isinya hadiah-hadiah. Tapi saya lupa dengan penglihatan tadi siang. Karena ya saya bilang, ya sudahlah, itu gak pernah tak simpen dan tidak pernah saya tanyakan apa. Jadi saya, ya udahlah, terima kasih gitu aja. Jadi saya lupa dengan yang teman saya lihat siangnya. Dan dia berkata, aku lihat 2 kereta, hadiahnya banyak buat semua kita yang hadir. Saya bilang, amin lah, amin. Saya maulah Tuhan dapat hadiah dari Tuhan, siapa tidak mau. Jangan sok, itu dikasih sama Tuhan, maulah saya Bang. Terus kemudian dia berkata begini, kamu mesti taat, lakukan yang Tuhan suruh. Lalu dia kemudian ambil persembahan. Tuhan ngomong sama saya gini, itu uang gede yang di dompetmu itu, habisin semua, kasihkan buat aku. Saya ambil dompet saya tinggalin beberapa uang receh saya, terus saya ambil yang gede-gede, tak masukin amplop, bawa ke depan, masukkan semua. Bismillah. Itu hari Rabu malam, gak terjadi apa-apa. Kamis malam saya ditelepon teman, rupanya ada kejadian di Jakarta. Ada anak Tuhan punya mobil, mobilnya banyak sebetulnya, cuman 2 yang dia paling sayangi. Nah ini orang ngomong begini sama teman, aku ini kok merasa, ini Kristen baru, aku kok merasa suruh ngelepas 1 mobil ya, jual atau apa ya, pokoknya kok rasanya 1 aja lah buat kamu, yang ini kok bukan lagi buat saya ya. Terus teman saya ini nyeletuk ngomong begini, kamu jual aja, kamu tawarin ke Pak Petrus Agung gitu loh. Dia bilang, dia mau gak sih? Ya gak tahu. Kalau kamu jual dengan, tapi aku kalau jual tuh malu, dikira aku butuh duit loh. Aneh loh saudara. Ada orang jual barangnya malu, enggak nyolong loh, jual barang malu, dikira orang butuh duit. Banyak orang jual barangnya orang karena dia butuh duit, tidak dikembalikan lagi. Ajaib ya, manusia itu memang ajaib. Yang ini tuh mau jual barang malu karena dia berkata, aku gak butuh duit. Ya udah, kamu jual harga murah-murahan aja. Berapa ya gini? Wah, aku gak tahu pasarannya. Mau gak ngomong sama dia? Saya tidak pernah ketemu orangnya. Dan malam itu pertama kali saya ngomong dengan dia cuman 2 menit, tidak lebih. Sampai sekarang kalau ketemu di jalan pun saya tidak tahu orangnya seperti apa. Konon memang dia orang yang diberkati, kabarnya seumuran saya. Aneh memang, dunia ini banyak yang aneh. Saya nggak ngerti tuh. Nah dia bilang, ya udah berapa ya? 250 lah, 250. Lah itu lumayan lah. Aku rasa dia mau, teman saya ngomong begitu. Saya nggak tahu out of the blue di mana dia bisa yakin saya mau. Padahal sejujurnya saya nggak mau mobil lagi kok. Saya nggak butuh lagi. Pengen ganti? Enggak kepengen apa-apa dia ini. Ya telepon saya, teman saya ini, Pak, ini ada orang punya mobil mau dijual tahun 2005, warna silver. Dia minta 250 juta gitu. Oke. Bakarnya berkata oke lah saudara. Saya bilang gini, Edan, wah aku kon tunggu Jaguar. Ya tidak bakal toh. Holy Stadium aja belum jadi, gua naik Jaguar. Tapi memang saya dilahirkan untuk jadi bahan berita saudara. Jadi itu wajar lah. Salibkan dia. Kalau hosana lumayan, salibkan dia pasti itu. Karena orang itu seperti iklan rokok, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Tanya kenapa? Ya toh, itu orang begitu. Di Kristen loh lebih sadis itu, lebih sadis. Di dunia biasa, di gereja, di anak Tuhan lebih sadis. Dibungkus dengan yang rohani lah, untuk kemuliaan Tuhan segala macam, gombal semualah. Tapi intinya hanya orang iri aja. Tapi saya sadar, saya
saya masih cukup waras, saudara, untuk tidak buat sensasi. Dan di Semarang berapa gelintir yang pakai Jaguar. Saya dengar itu, saya bilang, wah ya enggak lah, saya bilang. Tapi saya gini, loh Bapak kenapa kok mau? Ya rasanya kok saya suruh ngelepas, Pak, tapi saya nggak butuh duitnya loh. Terserah bayarnya mau 10 tahun, 20 tahun. Loh iya podo orang genai. Saya bilang, tapi aku tidak mau. 250 juta tak keluarkan. Kalau saya punya uangnya, tak keluarkan. Saya nggak bakal dong. Saya masih waras dan masih ada Taurat sedikit lah di hati saya. Dan roh agamawi mesti kadang-kadang nempel-nempel dikit lah. Yang ya mungkin dong. Tapi saya berkata gini, saya nggak langsung mengatakan tidak. Saya bilang, aku doa ya. Loh kamu kok nawari? Saya nggak tahu Pak, ini temanmu ini nawari tiba-tiba. Sudah kita aja, yaudah kamu doa, saya doa lah. Lalu saya ngomong sama teman yang dapat penglihatan, loh ini kok mendadak ada orang mau nawari saya, suruh saya beli Jaguarnya 2005, warna silver, gambarnya Jaguar lompat itu. Itu maksud, ini bagus menjelang Lebaran saya cerita begini. Saya hanya mau beritahu kadang Tuhan memberi THR kepada anak-anaknya. Saya bodonan loh dalam Yesus, saudara. Nanti Natal ada lagi, percayalah. THR saya double-double. Ini Januari ada lagi apa itu? Awal tahun. Maret ada lagi, ada apa? Ulang tahun, ada lagi. April ada Paskahan, ada lagi, saudara. Mei itu penting, apa? Bulan 5 soalnya harus dirayakan. Nah, setiap hari-harinya Tuhan. Jadi saya ngomong sama teman saya, kamu penglihatanmu lihat apa? Ada orang begini-begini. Terus yang ngomong, iya ya Om, Tuhan berkata itu buat Om, beli aja. Ngawur. Tapi Tuhan ngomong ini buat Om. Ya buat aku. Tapi nek nopek nggotia suruh bayar ya enggak dong. Loh kenapa enggak mau? Om itu kan murah. Kamu dapat dari Tuhan apa? Hadiah. Karena telah melewati penderitaan. Hadiah kok kon bayar? Ya hapus-hapusan toh. Itu kan seperti orang toh, hadiah pajak ditanggung. Ya itu gak apa-apa pajak. Tapi kalau hadiah suruh bayar itu beli namanya. Lah kan murah ya, tapi beli. Dan buat saya, aku gak mau orang teriak salibkan dia gara-gara saya beli Jaguar. Dan buat saya itu dilema loh. Saya mau makan mie Jawa pakai Jaguar kan ya lucu toh. Mau lewat Jawa aja kan tidak tegel. Nanti saya sewa Foreders kan gak lucu masa Jaguar. Nah pendeta kan ya walaupun ganas-ganas, kata orang Panther rajanya di Sol katanya begitu, tapi ini Jaguar lompat kok. Saya gak mau. Saya bilang, loh kenapa Om? Lah kan dibilang diberi hadiah. Nah kalau hadiah ya gratis toh. Lah gratis mau Om, lah engkau aku berkata gitu. Tapi kan prinsipnya lah, aku pegang firman kok. Lah kan yang dapat kamu sendiri. Iya sih, tapi kan itu sudah Tuhan bilang oke, tapi hadiah. Saya bilang, oh teman saya ngomong gini, ya Om tapi ya sudah ya, biar dia dapat dari Tuhan sendiri. Iyalah, kamu jangan ngomongin dia apa-apa. Kalau kamu ancam-ancam dia, Tuhan berkata gini kan gak lucu. Aku bilang, aku gak mau. Nah diamin aja. Jaguar. Ada anak satu yang ngasih saya posternya. Oke juga ya, aku rasa James Bond pernah naik ini nih, dengar-dengar tuh. Hari Jumatnya itu Kamis. Jumat saya lagi ngurus itu, teleponnya anak saya mau dipakai ke luar negeri 3 hari. Begitu selesai, saya belum naik mobil, ditelepon. Saudara tahu, orang ini ngomong begini, Pak, ini orang Kristen baru, Tuhan bicara sama saya. Dia rupanya punya tender-tender di beberapa perusahaan yang lagi jalan, tapi belum ada keputusan. Dan tender-tender besar. Dan dia ngomong begini, Pak, Tuhan ngomong sama saya, kamu ingin breakthrough, kamu ingin terobosan. Iya Tuhan, kalau ini dapat gede sekali. Dia ngomong gini, gampang, suruh hambaku Petrus Agung doain kamu, nanti aku beri kamu terobosan.
Dan itu mobil, kasihkan dia saja. Jaguar, kasihkan. Dia bilang, ambil Pak, saya beri buat Bapak. Saya bilang, loh beri itu maksudnya berapa? Ya beri, saya beri. Menurut saudara, enaknya diterima atau enggak, saudara? Nanti jawabanmu akan dipakai Tuhan. Kalau menowo besok-besok Anda juga ditawari, lah itu jawabanmu itu persis. Ayo, menurut saudara, kalau Anda di posisi saya, terima nggak? Jaguar, saudara. Jaguar. Saya minta pendapat. Siapa yang bilang terima Pak? Sejujurnya kalau Anda ngalami kayak saya, terima Pak, angkat tangan. Dan mendadak kemarin pagi-pagi, karena saya belum mengiyakan terus terang. Saya ngomong gini terus terang. Saya ngomong gini. Gini ya, aku bilang. Soal doain kamu tak doain, karena aku ini hamba. Soal nerima Jaguar, nanti ya aku tak sembahyang dulu. Lupa nih Tuhan, iya kan kamu yang dapat. Aku tak berdoa dulu. Loh karek nompo Pak? Iya. Kalau Anda mau dididik Tuhan, punya hati hamba, Anda tidak ikut lompat. Biarkan macannya yang lompat, Anda tenang aja. Wong yang gerah pengen pindah kandang dia, bukan saya. Wong saya tidak jebak dengan apa-apa. Macannya pengen pindah kandang karena berkata konon kabarnya Semarang lebih oke dari Jakarta. Tak diemin loh saudara. Sabtu pagi saya ditelepon teman saya di Jakarta. Dia bilang, Pak, istilahnya mobil Jaguarnya sudah dipindahin ke rumah saya, dan dia bilang itu buat Bapak. Jadi mau saya kirim ke Semarang kapan Pak Jaguarnya? Siapa yang mengiyakan? Ya dia pokoknya buat dia berkatain tindakan iman, aku percaya Tuhan yang suruh, kirim aja. Sudah selesai, lepas dari rumahnya dia. Ini barangnya nongkrong di rumah teman saya. Tapi sebenarnya saya belum bilang iya. Anak-anak saya bilang, ayo Pak, apa sudah berdoa belum? Belum. Loh kenapa Papa gak berdoa? Takut. Takut apa? Takut dia bilang iya. Karena sesungguhnya buat saya lebih gampang. Saya bilang gak usah, rotok gagah nolak orang ngasih Jaguar. Loh ya tak? Loh lumayan dong. Dikasih Jaguar Anda bilang no thank you. Waduh keren saudara, cool, keren, gagah. Sambil saya berdoa dan anak-anak, ayo toh Pak. Tadi malam anakku yang laki, ayo Pak kita berdoa sekarang. Doa apa nah? Loh tanya Tuhan. Wong gue sudah ngerti jawabannya. Ketawa, Papa kok tahu? Ya tahu toh. Emosimu tinggi sekali lo dapat barang itu. Buat mejeng nampang lu. Saya berkata, masa aku tidak kenal anakku? Dia ketawa, jadi nggak usah berdoa ya. Papa yang berdoa, kamu nggak usah. Sudah tercemar dengan keinginan. Tapi sejujurnya saya belum pernah sampai dengan Tuhan, apakah ini betul? Tidak. Anak saya tanya terus, kenapa Pak? Takut dia bilang iya. Tapi ini yang ajaib. Tapi tidak tak terima Anda yang bilain ya, jangan ikut ribut. Saudara memberikan saya usul hari Sabtu pagi ya. Saya terima SMS, saya kaget loh kok sudah diantar. Waduh. Dan pada waktu itu Tuhan ngomong sama saya, itu yang aku suka dari hatimu. Dengan apapun yang di depan mata bisa ditaruh, kamu tidak sambar. Kamu ingin aku bicara kepadamu sampai aku bilang iya. Engkau bukan orang yang ambil untuk dirimu. Bahkan hal seperti itu pun kamu mau hadapkan lagi ke aku. Aku suka nak. Terus aku bilang, Tuhan sudah ya cukup ngomongnya, jangan diteruskan.
Maumu apalah, nantilah, tunggu Selasa saja. Karena sejujur-jujurnya sih, saya itu ada ngerinya. Ngeri sih. Banyak hal lah saudara. Kadang kita hidup di dalam alam yang tidak terlalu ramah dengan orang yang terlalu diberkati. Tapi buat saya hanya berkata, Tuhan, aku ini hamba kok. Aku tidak akan terima apapun kecuali Engkau berkata, itu buat kamu. Teman-teman mendoakan, semua berkata, Pak, Tuhan ngomong itu hadiah. Saya bilang, ya, saya tunggu dia ngomong sendiri sama saya. Gak masalah kok. Toh habis ini ke Israel sekian 2 minggu lewat, biarlah. Saya belum punya kandang juga lah, biarin. Nitip saudara lah kalau nanti saya iyakan, kalau Tuhan iya. Tapi saya membuat saya dengerin baik-baik. Anak saya tanya, Pak, kenapa kok untuk memberkati orang itu Tuhan ngomong harus lewat papa dan caranya begitu? Saya bilang, kamu ingat cerita Ayub? 3 sahabat Ayub ngobrol dan ngomongin Ayub begitu rupa. Di akhir dari kisah itu Tuhan ngomong, kamu ya minta Ayub doain kamu, kalau tidak aku aniaya kamu. Ada kalanya Tuhan mau bicara sesuatu, Dia mau berikan sinyal sesuatu, Dia mau tunjukkan di mana Dia berdiri. Dia mau berkata bahwa ini hatiku sebenarnya. Buat saya bukan mobilnya. Cerita hidup begini aja sudah puas hati saya, karena saya lihat Tuhan yang ajaib. Kadang-kadang barang itu ya segitu aja lah, barang. Ya, kalau Anda lihat gitu dan wow, Anda keloni tiap malam malah untuk lompat hilang itu macannya saudara. Saya berdoa, Anda punya hati hamba lah. Anda mau ngomong berkat, saya ngomong berkat. Tapi lebih daripada itu ada value berbeda. Indah sikap hati kita. Apapun yang ada padamu bukan engkau yang punya, Tuhan yang punya. Semua pemberian, semua anugerah. Amen saudara. Jangan terlalu tegang lah, biasa-biasa. Nanti Anda naik Rolls Royce mungkin. Kalau Anda nggak apa-apa. Buat saya kadang-kadang dilema sekali. Cuma yang penting dalam hidup kita, ingini miliki hati hamba seperti yang Tuhan mau. Amen. Mari katakan sama-sama. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Saya belajar Dia Tuhan yang tidak menutup mata, Dia Tuhan yang tidak menutup telinga. Ada fase dalam hidup kita, ada hal yang harus dilewati. Tapi percayalah, kita menyembah Tuhan yang hidup. Buat saya, cerita begini saja sudah memuaskan hati saya. Barangnya saya hargai. Kalau kelak Dia berkata, itu hadiah kuna, ya mungkin saya nekat, saya akan pakailah. Tolong jangan diputri 7 kali ya, nanti ambrol kayak tembok Yeriko. Kadang-kadang saya berpikir, geleng-geleng kalau saya ingat, saya bilang, Tuhan, gue kok edan-edanan ini toh? Apa sih yang di benakmu sebetulnya? Kan Dia bisa kasih saya mobil lain, Dia kasih yang provokatif banget. Tahu provokatif tuh, itu bisa provok orang, bisa manasin orang.
Tapi Tuhan ya Tuhan lah. Tapi saya mau berkata pada saudara, apapun yang kau lewati, Dia melihat, Dia mengerti saudara. Ya, sekali Dia cinta saudara, Dia cintai saudara kok. Karena saya sampai tadi saya bilang kamu dengar, nggak ngerti. Dan tiba-tiba tadi malam teman saya SMS lagi, Om, saya lihat lagi. Oh, meneh, saya berkata, wis Jaguar sudah ngeliat. Apalah, Tuhan ngomong itu baru pembukaan. Nanti ada lagi. Mateng aku berkata, sudahlah. Lu nggak mau Om? Ya mau, saya berkata, hati hamba dikasih ya mau. Saya bilang Tuhan itu ajaib. Dia Tuhan yang luar biasa. Lebaran ini Tuhan bagi-bagi THR tuh Hasto ke Israel sama istrinya, atau Mas Repka ke Israel, Henggilis ya ke Israel. Pak Timotius juga dapat undian BCA saudara, lumayan. Yaris lumayan. Buat ke Yaik masih oke lah kalau Yaris ya saudara. Lagi bagi-bagi, Pak Ardian baru pulang dari Australia. Tuhan lagi bagi-bagi THR hari-hari ini. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Hidup kok enaknya begini saudara ya. Layani Tuhan dengan segenap hati. Saya berdoa semua kita akan punya hati hamba. Amin. Ayo berdiri sama-sama saudara. Tuhan berikan dalam hidup kami. Berikan dalam hidup kami